Hai semuanya, selamat datang di Saltits Podcast. Aku Abin, anak pertama dari 2 bersaudara. Dan kali ini aku podcast nggak sendirian karena aku lagi sama teman aku, Elsa. Hai Elsa, apa kabarnya? Halo Abin, alhamdulillah kabar aku baik ya. Jadi kita kali ini mau ngebahas apa nih? Kita bakal ngebahas mengenai anak sulung versus anak bungsu. Fun fact, karena aku anak bungsu dan aku anak sulung dan Elsa Anak bungsu. Nah, boleh diceritain gimana jadi anak bungsu? Sebenarnya enak gak enak sih ya, karena banyak banget orang tuh yang bilang kalau anak bungsu tuh selalu mendapatkan keenakan, selalu hidupnya diatur lah sama orang tuanya dan mendapatkan masa depan dari kakak-kakaknya. Padahal di sisi lain itu nggak seperti itu anak bungsu. Banyak yang bilang kayak gimana sih jadi anak bungsu, enak gak sih? Pasti enak lah, kan kakak-kakaknya udah pada gede, berarti hidupnya juga udah diatur sama kakak-kakaknya. Tapi di balik itu semua, anak bungsu tuh nggak kayak gitu. Justru dialah yang paling merasakan impact hidup gitu loh. Maksudnya kayak yang ada dimana si anak bungsu ini tuh pengen banget untuk cerita, kayak pasti ada dong di kehidupan kita tuh ada hal-hal pahitnya gitu. Nah itu kita ketika pengen cerita tuh kayak yang untuk menekan diri kita tuh untuk tidak cerita, karena di balik itu mereka terpikirkan lagi oleh kata-kata yang jadi anak bungsu gitu aja masa nggak enak, pasti enak dong kayak gitu. Ya kadang emang perspektif orang lain terhadap kita tuh karena kan mereka menilai dari luarnya aja, dan mungkin di sekitar kita udah ada perspektif dimana kalau misalkan anak bungsu ya emang anak yang selalu dirajakan, mungkin ya biasanya diratukan atau dirajakan. Dan biasanya kalau misalkan anak sulung jadi kayak harus diteng baja segala bisa. Kalau kata-katanya gini, palu gak ada apa lu butuh gue ada, ya kan gitu kalau misalkan jadi anak sulung mungkin. Dan fun fact, karena aku juga anak sulung yang dari 2 bersaudara dan dua-duanya juga perempuan, itu juga pernah dapat perspektif dari orang lain yang kayak kamu jadi anak sulung, jadi anak pertama kayaknya harus kuat ya segala-segalanya gitu, harus bisa apapun itu. Karena di keluarga aku juga karena dua-duanya perempuan dan ayah aku sebenarnya tuh pengennya laki-laki, mungkin karena kedua-duanya perempuan yang gak dapet jadi ngasih semuanya ke anak perempuannya. Kayak kalau misalkan aku anak sulung sendiri tuh karena disuruh apa-apa tuh harus bisa sendiri gitu. Kayak misalkan masalah ini deh, kita harus bisa bawa motor, ya kan. Fun fact, banyak banget perempuan-perempuan yang nggak bisa bawa motor, ya kan. Maksudnya kayak mungkin apa-apa susah, karena kan di sini juga kita sebagai anak kos ya, yang kayak apa-apa tuh harus bisa sendiri mungkin. Dan itu sih yang ditanamin dari orang tua aku dulu buat aku yang sebagai anak pertama harus apa-apa bisa sendiri, apa-apa gitu. bisa sendiri, yang kayak kalau misalkan kemana-mana juga harus bisa sendiri gitu. Jadi kayak aku disuruh belajar buat bawa motor, belajar buat apa-apa bisa sendiri, bahkan malu di dinding juga aku sendiri. Coba kalau kamu ada gak cerita yang kayak wah pas jadi anak bungsu nggak sesenang yang diceritain orang-orang atau apa gitu? Ada dong, pastinya kayak yang tadi aku udah bilang, ketika kita mau cerita tuh ngerasa kayak diri kita tuh harus menahan untuk tidak cerita, karena di balik itu semua tuh ada yang teringat dari kata-kata kita tuh, anak bungsu ngapain harus sedih gitu. Padahal kita ngejalanin hidup tuh sama-sama, mau anak bungsu, mau anak sulung, itu tuh punya porsi kehidupannya masing-masing. Dan ada kalanya anak bungsu itu ngerasa capek. Satu yang aku ingat dulu waktu itu, ketika aku ada masalah, kayak orang tua aku tuh tidak memperbolehkan untuk menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri, tapi mereka secara nggak langsung membiarkan aku untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kayak contoh kayak mau ngekos, aku kalau di rumah itu jujur nggak pernah ngapa-ngapain, karena ya itu tadi nggak bisa ngapa-ngapain, dibilangnya nggak bisa apa-apa, selalu manja, selalu minta ini minta itu. Ketika ngekos, orang tua juga selalu nanya kayak bisa nggak, padahal tanpa mereka sadarin aku tuh sebenarnya bisa, cuman karena emang merekanya aja nganggap aku tuh masih anak kecil, anak yang manja, jadi tuh apa yang mau aku lakuin tuh kayak yang udahlah nggak usah lah, biar mama aja gitu.
padahal aku tuh mau ngelakuin itu, tapi karena dipandang kayak gitu jadi kayak ya udah kalau mau bisa ya kenapa harus aku gitu Karena loh. satu lingkungan itu Iya. mendukung kamu buat gak ngelakuin sesuatu. Betul. Sampai dikira tuh pas di kos tuh kayak yang sekhawatir itu, takut aku nggak bisa ngapa-ngapain, padahal aku ngerasa di kos tuh wah enak ya, bebas tuh. Apalagi anak bungsu gitu lah, yang ini itu kehidupannya diatur gini. Tapi ketika kita di kos tuh kayak ngerasa bisa ngelakuin apa aja Yang kamu mau itu. ya. Betul. Terus juga, oh ya, fun fact juga, kalau misalkan aku juga dulu pernah disuruh buat ikutan bela diri. Karena balik lagi, karena aku anak perempuan pertama yang punya adik perempuan juga, jadi kayak harus bisa mungkin menjaga diri, salah satunya dengan ikutan bela diri. Waktu aku pernah ikutan taekwondo. Jadi aku tuh sebenarnya nggak suka banget sama yang namanya olahraga. Kayak mau lari kayak mau apapun itu case olahraga tuh aku nggak suka. Kayak betternya tuh aku lebih suka untuk kayak masak atau misalkan yang agak ke perempuan gitu. Tapi ternyata ada stereotip yang kayak orang tua tuh bilang anak perempuan harus bisa apa-apa sendiri gitu, apalagi kayak anak perempuan pertama gitu ya kan. Jadi orang tua tuh nge-push untuk kayak bisa-bisa apa-apa sendiri gitu. Salah satunya disuruh ikutan taekwondo, dan di situ pernah tuh waktu itu tanding, dan apa ya, ternyata tuh orang tua aku nge-push aku untuk melakukan itu tuh bukan untuk memuaskan dirinya sendiri gitu loh. Kayak aku sempat mikir kayak apakah orang tua aku nyuruh aku untuk ikut segala macam itu untuk memuaskan diri mereka, kayak biar bangga, biar kayak bisa pamer ke orang-orang dan lain sebagainya. Dan ternyata enggak gitu. Ternyata tuh mereka tuh ngasih ruang buat aku kayak gitu biar aku tuh bisa apa ya, kenalin sama diri aku sendiri salah satunya mungkin. Terus juga biar bisa mempertahankan diri aku sendiri, dan itu kepake gitu loh. Karena sampai kita perempuan sering banget gak sih kena catcalling? Iya benar Ya kan? Itu paling gak banget kalau kan? udah catcalling Iya kan? kayak gitu. Oke, kita versus anak bungsu dan anak sulung. Gimana cara kita menyelesaikan masalah ketika kita di catcalling? Coba. Kalau di catcalling, kalau aku sendiri, kalau misalkan di catcalling, kadang tuh rasanya pengen ngelawan, tapi aku bingung perlawanannya apa gitu. Tapi karena kayak aku mikir kayak aku harus kayak gimana, ya aku terapin hal-hal yang disuruh sama ayah aku atau sama bunda aku dulunya. Kalau kamu sendiri pernahkah di catcalling gitu? Kayak kamu sebagai anak bungsu nih, apa yang kamu dilakuin? Kayak gitu sih jarang, tapi pernah. Tapi di sisi itu tuh ketika aku lagi nggak sendiri, selalu sama temen aku, jadi ngerasa kayak yang ya udah gitu loh. Selagi sama temen juga ya berarti ada perlindungan gitu lah sama temen. Kecuali kalau sendiri itu aku belum pernah. Jangan sampai bukan belum pernah. Oke, balik lagi ke cash anak sulung versus anak bungsu lagi. Balik lagi, ada gak sih yang bisa kamu ceritain sendiri mungkin pas kamu jadi anak bungsu di kosan versus aku anak sulung di kosan? Gimana tuh rasanya waktu pas jadi, ya udah kan kata kamu sendiri cerita katanya kalau misalkan di rumah apa-apa serba gampang, serba ada dan serba available, apa-apa maksudnya tinggal minta tolong, tinggal mah pah mau ini mau itu ada. Dan mungkin sekarang rasanya gimana tuh waktu pas di kosan? Lebih ngerasa bebas aja sih untuk sekarang, karena kan kalau di rumah kayak jangan ini jangan itu, kayak misalkan beres-beres rumah tuh mungkin orang tua punya teknik tercepatnya sendiri untuk membereskan rumah. Tapi kan ketika kita ingin mencoba sesuatu ya kita pengen tahu gitu loh cara kita gimana. Tapi balik lagi, kalau orang tua tuh kan sukanya ngajarin kayak gini-gini, tapi untuk diri aku sendiri tuh kayak yang kenapa nggak aku harus nyoba gitu loh. Jadi pas ngerasa di kos sih bukannya sedih kayak orang-orang gitu ya, aduh ditinggal sama orang tua pas berbulan-bulan nggak pulang. Aku nggak sedih, malah ngerasa kayak ih senang, ini dunia aku gitu loh. Bahkan kalau aku pulang pun itu kalau aku mau aja, kalau nggak mau ya nggak akan pulang. Beda sama kayak orang-orang kan. Kalau misalkan dia itu pulang, tapi kalau aku ngerasa kayak yang ya udah dunia aku ya di kosan, karena aku bisa melakukan hal-hal apa aja dengan bebas tanpa adanya aturan. Karena menurut aku tuh tempat ternyaman itu ya di ruangan sendiri gitu loh. Gimana kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasa, entah itu nangis, entah itu marah. Tapi kan kalau di rumah balik lagi, kita sebagai anak bungsu yang dicap manja,
tidak boleh mengekspresikan apapun itu, mau itu kita nangis atau apa, pasti selalu dicapnya kayak kenapa nangis gitu loh, bukannya enak gitu loh kan, apa-apa udah ada gitu loh, kenapa harus ditangisin, apa yang perlu ditangisin. Tapi beda kalau di kosan, ya udah nangis ya semau kita, apa yang kita rasa ya kita tangisin, kita keluarin, tanpa memikirkan perkataan yang kenapa harus nangis, kan jadi anak bungsu enak gitu loh. Berarti kalau misalkan di rumah sendiri dipanggilnya Dek atau apa? Iya. Dek. Berarti sampai sekarang dipanggilnya Dek. Umur aku mau 21 tahun masih dipanggil. Itu kayak title yang tidak akan dilupakan dan tidak akan dihilangkan dalam tatanan keluarga kamu. Iya. Dan waktu sekarang berarti umur 21 tahun dengan masih panggilan kanak-kanak, Dek, Adek dan lain sebagainya, masih kerasa gak sih kalau misalkan dipanggil sama orang tua dengan satuan kayak Dek, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Kayak sebenarnya tuh rasanya seneng kan, tapi kadang suka kayak kayaknya nggak harus kayak gini deh, kayaknya gue apa bisa sendiri gitu. Pernah gak sih kayak ngerasa apa yang ngekos kan, lagi dihubungin misalkan lewat call atau lewat chat kayak Dek jangan lupa ini, Dek jangan lupa itu. Kadang suka ngerasa risih nggak sih sama orang tua yang apa-apa tuh kayak ada timeline gitu loh. Mungkin kan karena kebiasaan di rumah apa-apa timeline kan, pagi harus ini, siang harus ini, sore harus ini, malam harus ini. Terus pas ngekos mungkin ada gak kerasa kayak aduh risih juga ya lama-kelamaan kalau diginiin atau gimana tuh? Kalau aku sih karena semenjak ngekos tuh orang tua juga paling ngabarin cuman udah makan belum, lagi apa gini. Untuk hal-hal kayak dia harus gini-gini tuh enggak gitu. Sebenarnya untuk saat-saat ini tuh sudah dibebaskan gitu loh, karena udah ngekos mungkin orang tua tuh kayak yang ya udahlah gitu loh, tapi masih tetap memikirkan kita tuh sebagai kekanak-kanakan, masih kayak anak kecil. Cuma untuk masalah panggilan dia atau lain sebagainya aku juga nggak bermasalah, karena secara nggak langsung meskipun aku dipanggil dia, tapi kan di luar sana aku ngerasa kayak bebas, kayak bukan seperti anak kecil lagi gitu loh. I see. Soalnya aku sendiri, kalau aku kan dipanggil kakak ya berarti, kalau di rumah berarti kakak dan adik. Kalau misalkan aku sendiri sebenarnya tuh apa ya, kalau misalkan orang tua aku lagi care atau lagi kayak mereka kan kadang worry ya sama anaknya apalagi jauh dan lain sebagainya, sebenarnya tuh senang, tapi kadang suka ada apa ya, suka ada defense sendiri gitu loh. Karena mungkin kalau di rumah tuh aku juga jatuhnya anak sulung, tapi jadinya kayak anak yang dimanja, mungkin karena cuma 2 bersaudara dan apa ya, tenggat dari adik aku ke aku juga 4 tahun yang lumayan agak-agak gap kan. Jadi kayak ngerasanya waktu pas kesini jujur kehilangan banget, tolak belakang banget sama kamu yang anak bungsu, yang stereotip orang-orang yang bilang anak bungsu tuh manja, anak bungsu tuh apa-apa tuh kayak gampang, anak bungsu tuh cengeng gitu-gitu, selalu dapet yang enak. Dan itu tuh kayak ketuker gitu loh, kita tuh kayak kamu sendiri bilang pas di kosan, pas ngekos pertama kali kayak ya udah biasa aja kan, let it flow, yang kayak ya udah nggak ada apa-apa gitu. Sedangkan aku pertama kali ngekos aku nangis, sumpah, karena sedih banget rasanya. Karena tuh kalau di rumah emang aku sedekat itu sama orang, maksudnya sama ayah sih, lebih utamanya lebih dekatnya sama ayah, yang kayak apa-apa tuh bareng gitu, apa-apa tuh kayak apa-apa bareng. Terus pas waktu itu diantar ke kosan dan kayak orang tua harus balik ya, itu nganterin sampai parkiran, itu kayak saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa berlinang air mata. Tapi pernah nggak sih kamu tuh kayak ngerasa apa ya, tadi kan kamu bilang kalau kamu tuh untuk dipaksa menjadi diri sendiri, untuk apa-apa bisa sendiri sebagai anak pertama. Dan pernah nggak sih ada di mana kamu tuh ngerasa capek dan kamu tuh harus menjadikan sebagai anak pertama tuh harus menjadi anak yang selalu kuat, tapi di sisi lain kamu tuh nggak kuat gitu loh. Ada nggak sih fase-fase itu dan kamu tuh pengen cerita tapi nggak bisa gitu? Pasti ada. Kalau misalkan case untuk kalau ada masalah aku gak bisa cerita ke siapa-siapa, itu sering banget terjadi karena aku mau punya kakak kan. Tapi adalah mungkin kayak entah itu teman aku yang mungkin lebih tua, atau misalkan yang dia bisa ngasih insight ke aku yang kayak aku merasa oh ini kayak kakaknya gitu-gitu. Itu pernah. Terus juga fase dimana kayak aku apa ya, diferensiasi kayaknya gue tuh sebenarnya gak kuat tapi pura-pura kuat karena terus mau ke siapa gitu. Kalau misalkan gak mungkin kan cerita ke adik, sebenarnya gak apa-apa cerita ke adik, tapi kalau misalkan masalah yang kayak di kampus atau misalkan ada permasalahan dan lain sebagainya, kalau cerita ke adik itu gak mungkin iya gitu. Ada stereotip itu, ada kayak ada apa ya, ada
benang merah yang lain. Kalau misalkan ya gue kalau cerita yang kayak gitu ke adik gue, ya dia tuh nggak bisa ngerti karena kan gapnya juga lumayan ya 4-5 tahun. Jadi kayaknya juga kalau misalkan ke adik cerita dia cuma bisa ngedengerin. Jadi kadang cerita cuman buat didengerin doang sebagai apa ya, mungkin sebagai anak pertama yang emang kurang bisa buat cerita ke siapapun itu. Jadi kadang tuh apa ya, ngeluapin emosi cuma nangis atau cerita ke orang gak perlu untuk di react gitu loh, gak perlu untuk kayak dibales gitu, udah cukup gitu. Jadi kadang emosionalnya dikeluarin dengan cara itu doang sih. Berarti ya emang kurang lebih sama Iya. bungsu ya. Kayaknya emang title-nya anak bungsu dan anak sulung cuman karena perbedaan anak pertama dan anak terakhir aja gak sih? Ya selama hidup kalau misalkan apa ya, kalau misalkan ada masalah dan gak ada masalah terus di apa ya, disangkut pautin kayak ih kamu tuh anak pertama masa gak bisa, masa gitu, kadang sakit hati sejujurnya ya. Kadang kayak lah maksudnya anak pertama mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, bahkan anak terakhir pun sama sama-sama punya emosional yang sama. Iya, maksudnya sama-sama punya emosional yang sama-sama punya sifat dan perilaku yang berbeda juga kan. Jadi apa ya, treatmentnya juga beda gitu loh, emosional treatmentnya juga beda. Jadi kalau misalkan kadang ada orang yang nyamaratain gak sih? Ada aja kan gitu. Kayak iya anak bungsu pasti cengeng ya, pasti gitu tuh kayak enggak ya, apa gitu loh, kan aku juga manusia gitu, nangis yang hal yang wajar. Nah iya sih, betul banget. Dan kadang aku tuh bingung kayak kenapa ya orang suka ngasih title seenaknya gitu loh, terus suka ngasih statement juga seenaknya yang kayak anak pertama pasti harus bisa ini ya, harus bisa itu ya, terus kalau misalkan ini pasti diduluin ya. Apalagi kalau misalkan anak pertama biasanya kan kayak ini gak sih, kalau anak bungsu tuh sering dapat baju warisan, jadi kayak dari kakaknya. Iya itu, terus kayak anak pertama baju baru mulu gini, terus kayak kita bingung ya ngasih tau gimana. Kan kita juga pasti ada turunan lain mungkin dari sepupu dan lain sebagainya, kan jadi bingung ya kalau misalkan masalah itu. Jadi kayak ya udahlah, mungkin perspektif orang kan beda-beda dan gimana cara kita nanggepinnya aja nggak sih. Dan apalagi ya kita bahas tentang anak bungsu dan anak sulung ini, banyak sih maksudnya case-case permasalahan anak bungsu dan anak sulung sekarang tuh banyak banget. Dan apalagi di media sosial kan, media sosial tuh salah satu media yang sekarang tuh jadi apa ya, jadi aplikasi dan jadi alat untuk semua orang gitu. Salah satunya kayak waktu itu aku pernah dengar kayak ada orang yang bermasalah antara kakak dan adik. Jadi kakaknya itu anak pertama dan jadi dia itu berdua bersaudara. Anak pertama anak sulung dan yang terakhir itu berarti anak bungsu kan. Jadi itu di situ ada permasalahan di mana si anak pertamanya itu harus menafkahi si adiknya. Tapi di situ gak bisa karena apa ya, karena dia tuh udah nikah gitu. Karena anak pertamanya kan cewek, anak keduanya juga cewek, terus si yang kakaknya itu udah nikah. Jadi kalau misalkan udah nikah kan agak sulit ya mungkin untuk meng-carry adiknya gitu. Jadi kayak ini kalau permasalahan kayak gini kan kayak relate ya. Kalau kamu sendiri kalau udah nikah tapi Bien, anak bungsu itu juga pernah ngerasain hal seperti itu, dimana dia tuh ketika kakak-kakaknya udah pada nikah, dia juga pasti akan memikirkan gimana nih, aku anak terakhir nih, berarti harus lebih dari kakakku. Dan yang sama kayak kamu bilang, berarti aku juga harus bisa menafkahi orang tua aku nih. Ada aja yang kayak gitu. pasti Ya sama sih sebenarnya anak sulung sama anak bungsu. Ya bedanya itu tadi, perbedaan lahir, perbedaan tahun lahir mungkin ya gitu. Jadi sebenarnya keluarga tuh bukan soal peran gak sih, kayak maksudnya keluarga tuh bukan soal peran di mana kamu kakak dan di mana kamu adik gitu loh. Yang penting saling membersamai aja nggak sih. Jadi intinya harus bisa ya saling mengerti dan saling mendukung. Kayak misalkan aku sama adikku tenggatnya beda 5 tahun, jaraknya beda 5 tahun umurnya. Kamu beda berapa tahun sama kamu? kurang lebih 5 tahun juga. Berarti sama 5 tahun juga, perempuan juga, laki-laki. Nah, beda kan ritmenya pasti kayak wah gitu. Jadi waktu pas kadang orang-orang ada yang ngasih title kayak ih anak pertama harus sayang ya sama adiknya, harus inilah sama adiknya gitu-gitu dan lain sebagainya. Jadi kayak wah
kenapa ya, kan harusnya adiknya juga sayang gitu sama kakaknya, kayak yang mereka tuh harus saling membersamai dan harus saling sayang satu sama lain. Terus kamu sendiri adakah merasa kayak treatment beda dari kakak laki-laki kamu? Kan beda tuh pasti treatmentnya dari kakak perempuan. Berarti udah nikah kan? Udah. Treatmentnya beda gak sih dari kakak ipar kamu ke kamu, dari kakak laki-laki kamu ke kamu gitu? Sebenarnya beda, cuman ngerasa kayak yang flashback aja ya. Kalau kakak aku itu ketika diminta dia selalu mendapatkan, tapi ketika aku minta aku dinanti-nantikan. Itu perbedaannya. Jadi ngerasa kayak ada perbedaan yang sangat jauh signifikan dari orang tua tuh. Nggak semua orang tua tuh bisa diimbangin dengan kasih sayang dia dan lain sebagainya. Kayak kakak aku itu tipe orang yang emang apa yang dia mau tuh harus diturutin. Tapi aku ngerasa sebagai anak bungsu tuh imbasnya, ampasnya kayak teh. Itu kan paling sering ada ampasnya kan. Nah ya itu aku kayak ngerasa kakak dulu ya. Oh ya udah. Jadi ngerasa kayak yang aku ini dianggap gak sih? Bukan ngerasa iri atau apa, tapi kenyataannya memang begitu. Selalu dinomorduakan, jangan mentang-mentang anak bungsu gitu apa didoakan, tapi mereka bilangnya selalu mendapatkan keenakan, itu enggak. Ya berarti harus saling mengerti dan saling mendukung sebenarnya, apalagi dalam keluarga, tatanan keluarga tuh ada orang tua, ada anak, maksudnya dari orang tua ke anak, anak harus ngerti ke orang tua, sebaliknya juga orang tua harus mengerti ke anak, dari anak pertama ada anak kedua, anak pertama harus mengerti ke anak kedua harus mengerti ke anak pertama dan orang tua dan lain sebagainya. Banyak banget sebenarnya yang bakal bisa kita ceritain, tapi mungkin karena emang waktunya juga udah habis ya saya, mungkin kita bisa tutup episode kali ini. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita penutupan? Mungkin dari kamu dulu nih, sebagai anak pertama tuh harus gimana? Apakah ada yang pengen kamu sampaikan atau enggak? Apa yang aku sampaikan adalah sebagai anak pertama, gak usah pura-pura kuat. Kalau misalkan mau nangis aja. Semua manusia itu punya fase sedih, punya fase senang dan lain sebagainya. Kasih treatment baik aja buat diri sendiri, karena gak ada yang namanya di dunia ini title anak perempuan dan anak bungsu, semua anak itu sama. Kalau kamu sendiri, ada yang mau diomongin sebagai anak bungsu? Untuk aku sendiri sebagai anak bungsu tuh kayak yang tetap semangat. Ceritakan apa yang emang kamu rasa. Mau itu ke keluarga ataupun ke teman, silahkan diceritakan aja, karena kita juga sama-sama manusia, nggak membedakan aku bungsu, kamu sulung. Itu tuh semua sama-sama memiliki kehidupan yang emang berat dan pastinya membutuhkan orang-orang di sekitar itu mensupport apa yang kita lakukan. Jadi ya tetap bisa menghibur diri kalian sendiri, jangan terpaku oleh keadaan yang emang gak mendukung. Kalian bisa mencari rumah di mana aja. Bukan berarti rumah kalian itu ada di keluarga aja, tapi kalian bisa mencari rumah kalian di teman ataupun pasangan kalian. Jadi treatmentnya walaupun anak bungsu dan anak sulung selalu dibedakan, selalu dikasih gap yang kayak anak bungsu, anak sulung sangat amat jauh, dan tapi ternyata kalau dikatakan keluarga itu sama aja sebenarnya. Cuman beda tenggat lahir, tahun lahir, bedanya cuman misalkan 2005, 2006, 2007 gitu, bedanya beberapa tahun lahir doang dari rahim yang sama kan, maksudnya kalau misalkan tentang keluarga. Cuman kalau misalkan untuk untuk masyarakat yang sering ngomong kayak anak pertama atau anak sulung harus lebih kuat dibandingkan anak yang lainnya, sebenarnya itu perspektif aja gak sih? Karena kan sifat dan perilaku itu tergantung orangnya. Iya, kamu juga anak bungsu tadi terlihatnya lebih kuat dibandingkan aku. Jadi kita bingung ya ceritanya, jadi kayak terbalik gitu antara aku dan kamu. Dengan ceritanya yang tadi pas pertama ke kos malah lebih seneng, lebih have fun, lebih ngerasa bebas, dan aku sendiri yang anak sulung yang selalu dikasih title kayak lu tuh kuat, lu tuh anaknya hebat, iya di masa dewasa, gitu. Iya bener sih, kayak semuanya harus dipaksakan dewasa gitu. Kayak kamu sendiri anak bungsu harus dipaksakan untuk menjadi orang dewasa, aku sendiri anak sulung harus dipaksakan lebih besar gitu loh, harus dipaksakan untuk jadi orang dewasanya. Nah mungkin
udah ngasih pesan dan kesan dan lain sebagainya. Jadi terima kasih banget yang udah dengerin episode kali ini. Aku Tabina dan Elsa juga berharap kalau obrolan kita hari ini tuh bisa membuka mata mungkin buat yang lebih menghargai anggota keluarga. Bener gak? Karena harus saling menghargai nggak sih? Jadi di cerita kita juga intinya emang mau perbedaan ya saling menghargai aja gitu, walaupun ada perbedaan antara umur, gap dan lain sebagainya, sama-sama manusia, sama-sama ya harus hati, ya betul. Iya, jadi jangan lupa juga untuk selalu kasih ruang nih bagi apa sih, jangan lupa untuk kasih ruang bagi kita atau bagi kita sendiri, bagi adik dan kakak kalian untuk ya udah di keluarga kalau bisa bareng-bareng kenapa enggak gitu. Kalau misalkan apa-apa bisa bareng-bareng kenapa enggak, dan kalau misalkan ada title atau ada gap umur dan lain sebagainya bukan jadi bukan berarti hal itu tuh bisa ngebuat gap gitu loh antara kakak dan adik. Apalagi biasanya kalau misalkan orang tua, kan nggak semua orang tua tuh punya treatment yang sama kan sama anak-anaknya. Kadang beda-beda. Iya, pada beda-beda. Ada yang mereka tuh ngerasa kayak kayaknya yang di treatment lebih baik tuh adik gua ya, atau misalkan kakak gua ya gitu. Tuh belajar dari pengalaman. Kalau anak pertama dididiknya kayak gini susah, berarti anak kedua ya mau gimana pun dia harus punya tekniknya tersendiri buat ngedidiknya. Iya, karena setiap anak juga punya cerita yang berbeda gak sih? Pastinya. Mau itu anak sulung, anak bungsu, mereka tuh punya cerita yang berbeda untuk bisa ngungkapin cerita itu ke orang tua mereka atau ke keluarga mereka. Jadi ya untuk kedepannya mungkin semoga dengan tadi kita udah ngobrol kayak gitu tuh gak ada gap dan lain sebagainya untuk hal tersebut, jadi kayak menjamur gitu loh. Jadi kayak aku anak sulung harus lebih kuat, kamu anak bungsu harus lebih lemah gitu ya. Nggak harus kayak gitu teman-teman, karena semua manusia itu sama, balik lagi punya emosional yang sama. Nah karena ngobrol-ngobrolnya juga udah selesai dan mungkin udah banyak insight yang masuk juga dari Elsa ke aku, mungkin aku ke Elsa, dan kita berdua ke teman-teman semua. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan pernah ragu buat mengungkapkan perasaan kalian ke keluarga kalian, dan karena disitulah kalian akan selalu punya tempat betul. Untuk Sampai jumpa semuanya. Terima kasih telah mendengarkan Salties Podcast.